tempatnya. Namun coba kita tanyakan kepada beliau ya, Pak Mehmet, tentang apa-apa saja sih sebenarnya yang dia ketahui tentang permandian air panas ini. Namun saya dapat jelaskan lagi, jarak permandian air panas Desa Bora ini dari pusat kota Palu menuju ke arah Kabupaten Sigi dan sampai ke Desa Bora itu kurang lebih jaraknya hampir 20 km. Mungkin teman-teman dapat melihat ya sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel NNZZ Andi, sebuah channel yang coba kami bangun, yang di dalamnya berisi tentang bahasa-bahasa motivasi dan perjalanan-perjalanan unik dan konten-konten makanan-makanan unik. Baik, teman-teman para sahabat di NNZZ Andi, saat ini kami berada di Desa Bora, tepatnya di permandian air panas Desa Bora yang bertempat di Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini saya bersama dengan sahabat saya, teman saya, saudara Mehmet yang sehari-hari kami panggil ya, yang kebetulan beliau ini terlahir di Desa Bora ini. Nanti kita coba akan tanya-tanya beliau ya tentang apa sih yang dia ketahui tentang permandian air panas Desa Bora ini. Beliau sebagai generasi milenial tentunya pasti banyak mendengar tentang cerita-cerita tentang tempat ini. Teman-teman di NNZZ Andi ya, pada saat ini kami berada di sumber utama permandian air panas Bora. Jadi teman-teman bisa saksikan ya, di kolam air panas belakang ini adalah pusat di mana air ini akan mengalirkan air ke tempat-tempat di mana dijadikannya biasa tempat-tempat mandi para wisatawan. Dan dapat kami sampaikan kepada teman-teman ya, wisata air panas Desa Bora ini telah menyedot wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita akan coba bertanya kepada adik kita atau saudara kita, Pak Mehmet, apa sih sebenarnya sebagai generasi milenial yang dia ketahui tentang permandian Desa Bora ini. Ya baik, kita akan tanya ya, kita perkenalan dulu sama beliau ya, sebagai generasi milenial di Desa Bora ini. Video ini sengaja kami buat hanya untuk sebagai bahan teman-teman mungkin di akhir pekan tidak ada tempat wisata yang dikunjungi, mungkin tidak ada salahnya kalau teman-teman dan para sahabat serta keluarga ya, teman-teman bisa datang berkunjung ke permandian air panas Desa Bora ini. Kalau menurut yang saya dapatkan ya, dari kami sering mandi-mandi di tempat ini,
saya dapat merasakan beberapa manfaatnya, namun coba kita tanyakan kepada beliau ya, Pak Mehmet, tentang apa-apa saja sih sebenarnya yang dia ketahui tentang permandian air panas ini. Namun saya dapat jelaskan lagi, jarak permandian air panas Desa Bora ini dari pusat kota Palu menuju ke arah Kabupaten Sigi dan sampai ke Desa Bora itu kurang lebih jaraknya hampir 20 km. Mungkin teman-teman dapat melihat ya, sekarang ini asap air panasnya ini mungkin teman-teman dapat melihat di kamera berterbangan ya. Dan saat sekarang ini kami berada di lereng gunung ya, atau mungkin kita lebih pasnya ada di daerah pegunungan. Tentunya pasti teman-teman merasakan bahwasanya saat ini ketika kami berada di tempat ketinggian begini, dingin malam itu ya, tentunya pasti akan terasa. Namun dengan adanya asap dari apa ya, apa Pak Mehmet namanya ini, air panas ini, air belerang ini ya, yang arahnya mengarah kepada kami ini mampu menghangatkan tubuh kami ya, sehingga kami tidak merasa kedinginan. Baik, kita akan coba-coba bertanya kepada generasi milenial dari Desa Bora, itu Pak Mehmet. Oke, Pak Mehmet. Oke. Jumpa lagi ya di channel NNZ Andi. Saya mau bertanya Pak Mehmet, nama aslinya Pak Mehmet siapa? Nama asli saya itu Islamet Rinaldi. Oh, nama aslinya rupanya Pak Islamet Rinaldi, tapi dipanggil-panggil saya Pak Mehmet. Oh, panggil Pak Mehmet ya. Baik, tanpa berlama-lama ya, kita akan coba bertanya kepada Pak Mehmet tentang apa sih yang diketahuinya sebagai generasi milenial di Desa Bora ini, yang terlahir di Desa Bora ini, tentang air panas Desa Bora ini. Coba Pak Mehmet bisa mampu menjelaskan, kita santai saja supaya teman-teman dapat mengambil pengetahuan dan hal-hal apa saja yang kita ambil dari sisi positif dari jalan-jalan unik kita pada malam hari ini. Teman-teman ketahui mungkin kenapa di NNZ Andi malam hari sih mengambil videonya, kenapa bukan pagi hari sehingga kami dapat melihatnya. Ya mungkin nanti itu untuk sesi lain, tapi pada malam hari ini kita sengaja memang mengambil video di shoot pada malam hari hanya untuk melihat apakah ada perbedaan antara kita merasakan tingkat suhu pada malam hari dan pagi hari di tempat ini. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama, sekarang saya ingin bertanya sama Pak Mehmet. Pak Mehmet, coba Komio jelaskan. Komio jelaskannya, coba Anda jelaskan tentang apa sih yang Anda ketahui tentang air panas Desa Bora ini, biar teman-teman di NNZ tahu ya. Silakan Pak Mehmet. Terima kasih Pak Adi. Yang setahu saya selama dari saya lahir itu, ini air panas sudah ada. Sudah ada. Terus manfaatnya bagi masyarakat yang ada di Desa Bora ini khususnya bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang ada di Desa Bora ini. Baik, contohnya seperti banyak bisa menjual makanan untuk pengunjung wisata. Bisa, karena di sini ada tempat halang rintangnya. Halang rintangnya. Jadi manfaatnya di sini banyak untuk masyarakat Bora. Kemudian untuk air panasnya sendiri, untuk air panasnya sendiri nih banyak manfaatnya bagi pengunjung wisatawan maupun mancanegara. Manfaatnya ini seperti bisa mengobati segala penyakit seperti darah tinggi, bisa mengobati stroke ringan, memperlancar peredaran darah ya. Kemudian dia mampu mengobati stroke ya. Ya, bisa. Oh ya, mungkin secara teori teman-teman ya, hasil dari sumber air panas ini yang mengandung belerang ya, ketika kita memasukkan tubuh kita dengan panas yang bisa kita ukur, itu kemungkinan mampu membuat bagian tubuh kita panas sehingga mungkin darah-darah yang tersumbat itu mungkin bisa lancar. Kemudian teman-teman ya, Pak Mehmet, saya mau tanya, untuk sekitar luas
daerah wisata ini desa permandian air panas Desa Bora ini sekitar berapa hektar? Sekitar kalau setahu saya kemudian 7 hektar. 7 hektar ya. Jadi teman-teman, sekarang ini tempat ini dulu waktu Pak Mehmet lahir mungkin belum seperti ini ya? Belum seperti ini. Tempatnya ini belum ada bangunan-bangunan ini, belum ada. Masih ini waktu dipakai mandi ini Pak Andi. Iya. Masih ini. Oh ya. Jadi teman-teman ya, Pak Mehmet dapat menjelaskan bahwasanya luas keseluruhan dari tempat wisata air panas Desa Bora ini itu sekitar 7 hektar ya. 7 hektar dan sudah dibangun banyak fasilitas di dalamnya. Mungkin Pak Mehmet bisa menjelaskan tempat-tempat apa saja yang dibangun di dalam permandian air panas ini, Pak Mehmet. Tempat yang dibangun di sini sudah ada koteks, tempat penginapan, tempat menginap, halang rintang ada. Halang rintang teman-teman ya. Kemudian ada kolam renangnya juga. Ada kolam renangnya. Kemudian ada tempat terapi refleksi. Tempat terapi refleksi. Kemudian Pak Mehmet, kemudian disiapkan juga ada toilet, kamar ganti segala macam dan lain-lainnya. Jadi teman-teman, tempat wisata permandian air panas Desa Bora yang berada di Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah ini, menurut Pak Mehmet fasilitasnya sudah sangat-sangat lengkap ya, dari tempat ibadah, halang rintang, kemudian kotek tempat bermalam, kemudian kamar mandi dan lain sebagainya sudah siap. Dan mungkin teman-teman juga di sini ketika selesai mandi air panas, di sini kita bisa dapat memesan kelapa apa itu? Kelapa muda ya. Ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam ragam manfaat. Pertama, dari sumber air panasnya kita mandi air belerang ya. Itu dapat mengobati penyakit stroke seperti Pak Mehmet sampaikan tadi, kemudian memperlancar peredaran darah, kemudian yang ketiga, fungsi dari organ-organ tubuh kita itu lebih enak. Dan menurut Pak Mehmet tadi kita cerita, beliau ini ketika capek badannya, mungkin sepulang dari kerja, beliau langsung kemari kemudian mandi. Setelah mandi Pak Mehmet apa yang pernah dilakukan? Setelah mandi saya badan itu rasa ringan. Tidak mengantuk Pak Mehmet? Mengantuk. Oh ya. Jadi teman-teman ya, setelah Pak Mehmet berendam di air panas atau mandi air panas, Pak Mehmet merasakan efek relaksasi dari air panas itu sendiri, yaitu badannya terasa ringan, tidak mengantuk Pak Mehmet? Mengantuk. Oh mengantuk. Dan Pak Mehmet ketika pulang ya, dia langsung tidur atau makan dulu baru tidur, kemudian setelah bangun badannya fit. Jadi teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya pada malam hari ini, buat teman-teman, para sahabat, keluarga, dan teman-teman mungkin di luar daerah Kota Palu, baik itu barangkali di daerah Jawa atau mungkin di daerah-daerah seluruh Indonesia. Ketika Anda berkunjung ke Kota Palu, satu hal yang Anda tidak bisa lewatkan, yaitu silakan datang ke Desa Bora, di permandian Desa Bora, untuk memanjakan diri Anda. Kemudian yang kedua, Anda bisa mendapatkan berbagai macam ragam manfaat dari mandi air panas ya. Sekali lagi kami jelaskan ya, bahwasanya di permandian air panas Desa Bora ini itu hanya satu sumber air yang menyalurkan semua airnya ke bagian-bagian tertentu, untuk mungkin ke kolam renang dan tempat-tempat di kamar mandi dan lain-lain. Inilah sumber pusat air panasnya. Jadi dari sinilah sumber air itu dialirkan ke berbagai macam tempat. Oke teman-teman ya. So pastinya kalau teman-teman mungkin penasaran ya, mungkin teman-teman bisa dapat mengunjungi tempat wisata air panas Desa Bora ini. Oke teman-teman, untuk mengakhiri ya video kita pada malam hari ini, mungkin saya ingin mendapatkan sedikit barangkali apa sih yang ingin ditambahkan oleh Pak Mehmet sebagai generasi milenial yang berada di Desa Bora ini. Bagaimana Pak Mehmet? Mungkin Pak Mehmet mungkin memberikan saran bagaimana kalau
kita tambah mungkin fasilitasnya agar lebih menarik lagi, ataukah barangkali bagaimana kita menjaga kebersihan dan lain-lain di tempat ini agar tetap terjaga sebagai tempat wisata yang bertaraf nasional maupun internasional. Bagaimana pendapatnya Pak Mehmet? Kalau pendapat saya sih masih perlu ditambah lagi. Ditambah lagi. Oke. Seperti karena ini kan masih agak kelihatan masih kotor. Oke. Saya harap dengan pemerintah setempat untuk pemerintah Kabupaten Sigi khususnya bisa memperhatikan tempat wisata yang ada di Desa Bora ini. Oke. Supaya pengunjung wisatawan bisa berbondong-bondong datang ke sini. Oke, itu Bu ya. Iya. Oke teman-teman, itulah harapan dari Pak Mehmet sebagai generasi milenial yang lahir di Desa Bora ini. Tentunya segala sesuatunya ya dengan bekerja sama ya antara penduduk dan pemerintah yang khususnya berada di Desa Bora dan khususnya mungkin di seluruh penduduk Sulawesi Tengah ini. Mungkin di tempat wisata manapun mungkin kita harus tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat-tempat wisata yang ada di tempat kita masing-masing. Baik teman-teman, dari Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, saya Andi Irwan dan Pak Mehmet di channel NNZZ Andi mengucapkan banyak terima kasih, dan kami mohon saran dan masukannya di kolom komentar yang disediakan oleh pihak YouTube. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam, tetap semangat menjalani kehidupan.